Tapi kan aksara kita juga udah nggak bisa dibaca. Maka jangan salahkan kita bangsanya juga kayak gini gitu, karena hilang aksara, hilang bahasa, bahasa hilang, negara hilang, bangsa semua hilang. Gitu. Makanya kalau sampai sekarang saya sebut, kan orang Sunda bukan. Malu saya ngomong orang Sunda, belum layak. Kalau orang Jawa Barat iya. Jangan kata sama orang Sunda ngomong bahasa Sunda gitu bisa. Ada nama bahasa Jawa Barat. Ayo bahasa Sunda nu mana Kang? Nu paling deket masa Sakarta bisa tuh. Oh, sosok sama di India tuh Kang. Suksa. Oh, ka India mau bahasa Sakarta, India mah ya Urdu, aya ieu. Belum mah Sanskritnya bahasa orang. Gitu. Jadi banyak leluhur dulu saking kerennya gitu, saking hebatnya kita tuh udah habis bahasa, habis teknologi, habis cara, habis strategi. Karena bahkan di sebuah lagu pun itu ada ajaran gitu. Sesuai peran. Bahkan kalau saya mulai berpikir tentang salah satu racun yang memang perlu kita waspadai adalah rasa memiliki itu. Ya itu racun. Karena kenapa disebut racun? Karena itu bisa mempengaruhi sudut pandang yang lain. Oh iya, sangat. Itu. Kalau sudah menganggap itu nuwing gitu ya. Wah, kayak sudut pandangnya berkembang itu menjadi sesuatu perilaku yang jadi tidak tepat gitu. Makanya mungkin salah satu ngomongin Ibrahim itu ya. Kalau benar kejadiannya, saya juga belum pernah noong gitu. Oh iya, karena saya nggak ngalamin juga sih. Nggak sejaman soalnya. Lah iya makanya gitu. Saya lebih tua soalnya. Ya. Nah, kan bagaimana dia membuang rasa memiliki, membuang keterikatan dan seterusnya. Kemelekatan. Sampai se ekstrimnya katanya nyembelih anaknya gitu ya, katanya. Nah, itu pasien saya bertanya, itu harus dilakukan semua orang? Ya enggak, tergantung maunya kan gitu kan. Kalau mau begitu ya silahkan, enggak juga terserah. Tapi kalau mau artinya kan Ibrahim sedang mempertontonkan bagaimana dia membuang semua kemelekatan, semua ikatan. Sehingga dianggap dia berkurban atau mendekat gitu kan. Tapi kan yang kita terus-teruskan kan ngebunuhnya. Iya, nyembelihnya. Ngebunuhnya yang diterus-teruskan. Berarti kita tidak meneruskan apa yang dia upayakan. Iya. Gitu. Ya itu mah pilihan. Makanya kan itu kan simbol katanya kan. Gitu. Oh, penyembelihan itu adalah simbol cara kita menyembelih sifat kebinatangan kita. Yang rakus, yang tamak gitu katanya kan. Sambil berebut daging kayak saya. Binatang juga ya. Jadi itu sifat tamak, rakus, binatang yang ada di kita. Disembelih simbolnya. Nah, pertanyaannya adalah kambing, sapi yang mana yang rakus atau yang tamak? Karena hewan atau binatang dia ketika disuruh makan rumput hanya makan rumput, dan ketika dia makan rumput tidak pernah berebutan dengan teman yang lainnya. Bahkan seekor harimau dia rela mati daripada harus makan rumput atau makan yang bukan makanannya. Jadi di mana tamak dan rakusnya? Kenapa kita suka gitu melimpahkan perbuatan kita seperti kita binatang? Saya mau tanya lagi, kurang rakus apa? Orang untuk bisa dapat keserangan mengorbankan hidup yang lain. Itu kurang rakus apa? Biar kamu dapat naik kuda pada saat perang, kamu harus ngebunuh hidup lain. Ya kan? Itu kurang rakus apa? Itu kan sifat itu siapa sebenarnya? Nah, kan? Jadi bagaimana? Saya nggak ikutan. Kenapa jadi binatang yang disalahin? Ketebelahat. Kan gitu. Nggak ada rakus. Mangkaling sapi kutujuhan, kumamun garendut. Kumaha sok? Kan berat. Justru kita tuh harus belajar sama binatang. Kita mau belajar sama binatang. Kita belajar sama tumbuhan. Siapa sih yang tekun? Siapa sih yang tegas? Siapa sih yang jadi dirinya? Terus konsisten. Pohon, tumbuhan, dia mau konsisten. Ketika dari gua pinus diem. Jadi dirinya, nggak jadi lain. Kambing jadi kambing. Sebuah-buahnya hewan kan tidak pernah makan anaknya sendiri. Betul. Gitu. Penting. Jadi dirinya. Jadi gitu benar, emang kebanyakan yang cerita-cerita itu hanya diambil simbolnya aja. Padahal kan kalau kita masuk ke Kauro Sunda, kita kan kalau membaca cerita, naskah, prasasti atau apapun itu, kita harus bisa baca dengan 7 tanda baca. Ada simbol, sandi, silip, sampir, siloka, sasmita, sunyata. Non silip.
Silip. Oh, suka ada silip. Kalau silip yang di sini. Banyak gak silipnya? Gitu. Harus 7 tanda baca baru bisa tahu artinya. Kayak misalnya contoh, kita orang Jawa Barat, memang percaya Gunung Tangkuban Perahu tendang dari perahu dari gunung. Terus sang kuryang jatuh cinta sama ibunya di pohon. Sang kuryang pukul kepalanya. Itu simbol. Simbol apa? Itu sindir apa? Nyindir apa? Gitu. Padahal itu termuat ajaran-ajaran adiluhung Nusantara di situ. Gitu. Kenapa sih sosoknya anjing? Si Tumang gitu kan. Anjing ini kan sebenarnya simbol kesetiaan. Padahal tapi namanya si Tumang apa tuh? Si Tumang Resi Ratu Rama Hyang. Itu susunan ketatanegaraan kita. Gitu. Ada Resi, Rama, Ratu, Hyang. Itu tingkatan kita tuh. Jadi kalau Resi itu yang mengajarkan, si Rama yang punya pemerintahan gitu. Ratu yang memegang ini. Kalau di kita mah ya ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, itu betul. Resi, Rama, Ratu. Itu ajaran di situ tuh. Sebenarnya gitu kan. Gunung Tangkuban Perahunya apa sih? Parahu gitu. Si pa-nya apa, ra-nya apa, itu baru bisa terungkap di Hanacaraka aksara kita. Tapi kan aksara kita juga udah nggak bisa dibaca. Maka jangan salahkan kita bangsanya juga kayak gini gitu, karena hilang aksara, hilang bahasa. Bahasa hilang, negara hilang bangsa semua hilang. Gitu. Makanya kalau sampai sekarang saya sebut, kan orang Sunda bukan. Malu saya ngomong orang Sunda, udah belum layak. Kalau orang Jawa Barat iya. Jangan kata sama orang Sunda ngomong bahasa Sunda gitu bisa. Ada tanam bahasa Jawa Barat. Bahasa Sunda nu mana Kang? Nu paling deket masa Sakarta bisa gitu. Oh, sosok sama di India tuh Kang. Suksa. Oh, ka India mau bahasa Sakarta, India maya Urdu, aya ieu. Belum Sanskritnya bahasa orang. Gitu. Jadi banyak leluhur saking kerennya gitu, saking hebatnya kita tuh udah habis bahasa, habis teknologi, habis cara, habis strategi. Karena bahkan di sebuah lagu pun itu ada ajaran gitu. Ada penyampaian yang itu pesan entah dia kepedihan, kekalahan. Contoh satu lagu Bui Bulan apa? Kumaha laguna? Bui Bulan Sangrai Bentang. Gitu kan? Bubui bulan gitu. Bubui bulan sangrai bentang. Apa kata seniman atau budayawan yang akademisi? Itu ada sebuah lagu tentang seorang kekasih kepada kekasihnya. Lain. Itu ada sebuah lirik lagu, bukan lagunya tembang syair, itu sebuah lirik yang tersembunyi yang dimana menceritakan tentang nestapanya bangsa ini, rakyat ini, ketika melihat bangsanya hancur, rakyatnya hancur, tidak bisa dikumpulkan lagi karena sudah hilang semuanya, digantikan oleh yang baru. Kalau di Sunda ada sebutnya Jati Kasilih Kujunti. Gitu. Nah kalau di Wardharma ini lagunya wah Selasa. Tapi sebelum sampai Selasa dia udah tangkap polisi. Udah. Karena itu termuat banyak rahasia. Dia tidak akan berani ngeluarin ini di YouTube. Nggak jadi. Bedok. Nah, tapi gini, semua yang kebenaran itu tidak hilang sebenarnya. Itu tersave di memori kesemestaan. Nah, jiwa-jiwa yang hening ya, bukan hening ya, bukan sepi tapi hening. Jiwa-jiwa yang hening itu yang kemudian biasanya dia bisa menangkap seperti ini. Gitu, dan makanya sangat dibutuhkan. Mungkin aksara kita hilang, is okay, hilang, memang dihilangkan, gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, di setiap kepastian itu pasti ada pengecualian. Jiwa-jiwa yang hening itu bisa kok menangkap berita tanpa aksara. Gitu. Ya kan? Bisa. Contohnya misalkan Kang gitu atau Kang Diki lah ya, mungkin ya kita biar semua kenal Kang Diki lah. Dia bisa menangkap berita tanpa aksara. Yang sudah aksaranya dihilangkan tetap beritanya dia bisa tangkap. Kemudian dia bisa pulihkan beritanya mungkin gitu ya. Nah, hening-hening ini yang sulit. Nah, kenapa sulit hening? Ya karena itu ada kekhawatiran. Ada yang benar tuh katanya begini, yang salah katanya begitu gitu kan. Akhirnya susah hening kita itu.
udah jarang Mbak orang yang sedikit lah orang yang bisa hening cipta. Wah, sedikit bisa. Karena sulitnya susu alit. 12 tahun sih kadangnya. 12 tahun. Untuk kita nggak namun 12 tahun, wah. Oh, udah gede. Disintrek langsung perangkal. Orang salah lah, bukan salah. Orang berpikir hening itu mencekam, hening itu diam. Hening itu tanpa gerak. Tidak. Hening itu justru situasi paling riuh. Ini benar loh. Saya mengibaratkan seperti diam itu adalah posisi gerak yang paling cepat. Misalnya ini masih kelihatan gerak ya. Tapi kalau udah sangat cepat gerakannya, dia hening, dia diam. Iya, iya. Jadi makanya jangan coba mengosongkan pikiran, nggak akan kosong pikiran. Pikiran kosong mah tuh paih meredannya gitu ya. Pikiran nggak akan kosong. Yang ada apa? Heningkan dia. Biarkan saja. Biarkan saja semua ada gitu. Kita menikmati aja, melihat apa adanya. Gitu. Teh Nila nanya ke saya, Kang Ari cek konsentrasi teh kumaha sih membuang pikiran rek dibuang ke mana? Kan dia tanya begitu. Jadi apa dong? Ya sekedarnya saja. Lihat aja apa yang terjadi. Jangan dinilai, jangan diperhatiin. Jangan biarkan direspon, saja. ya. Nah, jangan direspon. Biarkan ngomongin gini cuekin, ngomongin ini cuekin. Kita mah ya menikmati aja. Iya. Nanti kita sampai kalau bahasa Kang Diki sampai titik 0 netral. Nah, netral itulah hening. Ya, ketika netral baru tuh. Baru tuh. Nyampe sama pustaka atau Sidratul Muntaha. Yang pernah saya bawa ke pustaka ada bengong aja gitu. Bingung. Memang benar itu kan kalau kita gerakan cepat kan kelihatan kan. Ya itu kan Mbak diuji. Kan kalau di dia kelihatan kan. Yang di ban gitu. Kalau di jalan kalau kelihatan kan. Iya. Nah kita mengarungi saat belum kehening itu kan gitu kan. Pas meditasi pikiran banyak sama kayak kita naik motor. Di jalan kan ada tukang cau, tukang apa segala macam, jalan apa. Apakah kita setiap orang ditanya, kemana? Itu jangan gitu enggak kan? Fokusnya ke tujuan. Gitu. Iya. Jadi orang meditasi itu bingung membuang-buang pikiran, ini nggak boleh mikir, ya malah nggak bisa hening. Bisa. Semua ditanggapin, gitu loh. Cuekin aja. Makanya lo harus ngerti itu, jalan kerjanya pikiran. Gitu. Jadi kalau pikiran itu kan kayak air, kayak yang saya temukan nih kan. Nah air kan lagi tenang nih di sini gitu kan, tenang, biasa. Terus ada satu tetes, trik. Apa yang terjadi kan riak. Nah itu seperti ibaratnya pikiran yang tenang, terus kita bertanya, ini ngapain ya? Gitu kan? Iya, gitu. Terus muncullah lagi. Nah muncul lagi itu adalah ketika netesin lagi. Untuk menenangkan pikiran, bukan meneteskan lagi. Namain pikiran udah gitu. Biarin aja. Biarkan saja dia apa ada. Gitu loh. Itulah konsentrasi. Gitu Rip. Itu kemana yang sorry. Itu Teh Nila sampai bingung. Jadi gimana ini tuh konsentrasi? Ya biarin aja itu terjadi. Bukan nggak boleh terjadi. Kalau nggak boleh terjadi malah nggak konsentrasi, sibuk malah ngurusin pikiran. Malah ekstrimnya gini, Kang gimana ya? Meditasi supaya bisa fokus. Meditasi nggak perlu fokus, untuk kerja yang fokus baru. Ngurus anak yang fokus baru. Jadi banyak orang yang ketika meditasi itu, wah, Kang saya mencapai pencerahan melihat ini. Disangkanya itu. Disangkanya. Padahal meditasi mah latihan. Gitu. Jadi kalau kita misalnya tadi nyampe hening, udah biasa gitu ya, gitu kan. Nah itu kan latihan tuh. Nah ketika kita menjalani keseharian bisa sama nggak kayak gitu heningnya? Ketika bertemu masalah, ketemu pinjol, istri ngadat, marah, selingkuh, kebalikan, gitu. Kita kayak gitu nggak? Atau kita ayo. Kalau istri saya ya, sampai ngomongin istri saya, ya tuh ya tanggepin atuh, istri lagi cerita, iya ditanggepin dari tadi, ya tapi kan ayah nanggepinnya biasa aja, ya terus saya harus gimana? Gitu. Sampai bingung istri saya, kenapa? Ya karena kan saya dengarkan apa adanya, saya tanggapi apa adanya. Dia kan mintanya kan sesuatu yang tidak apa adanya. Pikiran kan gitu, gitu kan. Karakternya selalu mengharapkan yang lebih, yang besar, yang wah, yang kayak gitu lah. Nah gitu Pep. Ya. Jadi sekarang udah nemu caranya untuk menghadapi istri. Jadi pura-pura siapkan nih. Jadi pas istri meditasi orangnya. Anjing.
meditasi. Tadi bawa badut. Namanya di jalan 40.000. Kikian di jalan. Ya, sumpah udah hap jempe mati. Sampai sehari tahu. Itu bangun. Tapi itu seni ya. Seni. Itu seni. Bagaimana kita membuat diri kita bahagia. Bagaimana kita sefrekuensi dengan Sang Maha gitu kan. Itu kan seni semua. Tentu ada distract-nya ada, distract itu ada. Tapi ya seni itu seni bagaimana menenangkan kembali saat distract. Menenangkan itu kan bukan memaksa tenang. Bukan. Tapi membiarkan terjadi begitu saja, itulah yang menenangkan. Seperti tadi, kecelup kalau ditahan-tahan ya malah celup, biarkan aja juga selesai pes. Nggak celup, kecelup lagi, kucurin lagi, kucurin gitu. Ya. Nggak beres-beres. Gitu loh. Meren ya teman gitu. Ya, emang gitu. Kayak kita mengingat dengan ingat beda. Ya. Gitu. Makanya kalau ada istilahnya itu ya, kerennya ngeditnya ya. Yang disebutkan gitu. Mengingat dan ingat beda. Justru ketika kita mengingat, berarti kan kita lupa tuh. Lupa. Iya. Orang tadi kemana nih? Tadi mengingat ya. Iya. Udah poho. Gitu. Lupa nih. Tapi kalau kita ingat nggak mungkin gitu. Nah sama ke Tuhan pun gitu. Tapi gitu. Kalau kita ini untuk mengingat Tuhan, berarti poho. Gitu. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan tidak pernah lupa. Kalau orang mendekat berarti jauh. Berarti jauh. Udah lamun guys deket mah rek naon ngedeket teh gitu. Nya tinggal ocon we gitu. Kumaha. Saya mah enggak ikutan. Sekali lagi kita cuma baca skrip ini. Dituliskan skripnya. Tadi saya lupa tuh apa tuh skripnya, makanya pas mengingat apa ya bahasanya gitu. Di skripnya ada sebenarnya. Apa sih? Apa ya? Oh, zikir. Kita baru ingat. Apa itu zikir? Yang menyebut itu? Iya. Yang surah 1000 kali itu. Gitu. Jadi gitu, kalau orang mendekat berarti dia masih jauh. Sejauh. Kalau sudah dekat tinggal menikmati kedekatannya. Bukankah Tuhan lebih dekat daripada urat nadimu di leher dengan lehernya? Nah. Lalu nyari kemana tuh? Kok masih harus nyembelih untuk dekat? Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kayak. Iya kan buktinya saya jadi makan daging. Iya. Kan kita di misinya teh kan? Ya kebagian. Itu hikmahnya kan, semua ada hikmahnya. Betul. Walaupun ada juga yang ternyata ketika mau menyembelih ditolak ya kan, jadi kisruh gitu kan. Oh iya. Gitu. Itu juga ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya kan. Akhirnya saya jadi follow Dewi Persik. Aduh karunya ini. Rada sabarkeun gitu. Iya. Gelis. Oh gelis gitu, abejakeun sakama majikan. Ya. Ya makanya ya bahagialah karena Tuhan ingin kita bahagia. Bahkan mungkin Tuhan nggak punya ingin ya. Tuhan mah bebas-bebas aja ya. Kita yang mau bahagia apa enggak lah gitu ya. Terserah kita gitu. Tapi apa yang Tuhan jadikan itu mestinya sangat cukup untuk membuat kita bahagia. Tapi jangan salah, sangat cukup juga untuk membuat kita tidak bahagia. Iya, bahkan sengsara. Jadi mau pilih mana? Ke kumaha diri. Iya. Mau mencipta neraka boleh. Mau mencipta yang disebut surga ya boleh. Mau tidak dua-duanya juga boleh. Mau bikin aturan sendiri mah enggak. Bebas. Kan kalau kata Kristus, jika surga dan neraka tak pernah ada. Itu orang nyawa lagu eta. Siapa? Maklum bala pernah ke band. Bagian nyekelan kabel. Sugana bagian kesetrum. Sering tuh kan nyuruh kabel banget. Mata gigi mun sering kesetrum. Jadi kieu pas. Tapi ngomong-ngomong seterumnya, saya pernah sampai ingin tahu listrik itu kayak apa. Kan saya orang kampung di Cilacap ya. Channel listrik harita saya SD itu belum ada listrik, Kang. Tahun 93 itu belum ada listrik di kampung saya. 93 itu belum ada listrik. Saya ikut kan ibu saya kerja jadi ART di Jakarta. Pas liburan saya ikut ke Jakarta. Ada listrik kan. Saking penasarannya saya gerak. Hayangnya listrik juga kumaha. Aya colokan kan di tembok. Ku saya dicolok hiji-hiji. Pakai jeruk kan? Bukan, pakai jarum. Oh, pakai jarum. Ternyata nu hiji, liang hiji teh nyetrum ternyata. Pas nu hiji eta mah aduh banting gitu awak. 3 hari sampai seminggu mah jantung tuh belum pulih. Saya tadi merhatiin ceritanya, kenapa? Takutnya sama nih Mas Heri. Sama nih gitu. Saya boleh tunjuk ini Mas SD.
Kalau saya nggak, aku jarum. Jarum. Kenapa ini? Oh ternyata nggak nyetrum. Saya udah, wah bohong nih orang-orang ya. Ternyata liang nu hiji Yang sebelah itu. Nah itu pelajaran tuh. Jadi lubang yang satu bisa jadi aman, lubang yang kedua bisa jadi aman. Tah gitu. Matana ulah lubang nu kadua nu ka hiji we. Tapi coba dari 1.000 orang berapa yang penasaran pengen nyawa setrum? Mungkin hanya saya saja yang segoblok itu gitu ya, mengorbankan nyawa. Imah gede kan mungkin 800 watt. Berapa ribu watt itu? Ya saking kebodohan ternyata wat-watan dah di kampung saya hayang ngomong gitu. Tapi ya itu. Dari situ mungkin udah kelihatan betapa jahilnya pikiran saya gitu kan. Ya ingin tahunya. Gitu. Nah itu tuh. Jadi saya nyaho rasana kesetrum jika gitu. Nyaho kan? Pernah saya kesetrum. Oh pernah. Bisa nyaho sok ayeuna enggak? Tapi tak haja tapi tak hajanya. Bukan karena kepenasaran, kesialan itu mah. Kudu urang teh nyobaan segala rupa. Nya. Meh penasaran. Soalnya mun urang yakin penasaran. Kayak mati penasaran. Itu dia. Geus pernah teh koyo. Canya. Ayahna waktunya, Pak. Kan tidak etis ya ketika malaikat tanya, "Mandro buka." Dulu. Nah, iya mungkin. Kamu ngapain? Kamu penasaran? Sampai pernah ke Oyo. Itu kan hina, azabnya nanti luar biasa. Gimana sok neraka lapis sabar ada hukumnya itu? Kita disinturkan itu tadi. Mana itu kan embung semua itu tahu tuh aku sudah mati guys. Kayak menurut saya ada tanya ke malaikat gitu, nah maneh kan aya tugas malaikat anu tugas nyatet tanya ke malaikat eta. Tanya bener. Nah, orang. Saya mah ternyata dah. Kumaha teh? Ternyata. Carikan. Bingung ya. Cenah Orang kemarin pernah ngobrol jeung aya malaikat sok nyatetkeun ama kebaikan ama keburukan. Hiji waktu urang manggih mainan di hadapan takal caringin keur kieu. Naon kan sekarang deh. Iya deh ku eta. Naon? Ka masjid sih tadi. Heeh bener. Alus kan ka masjid heeh tapi maling kotak amal. Itu dosa gitu. Tapi maling kotak amalnya di masjid. Terus mainan teh keur meuli dahar keur ieu anak istrina di mana kumaha teh. Sarua bisa dua tulis soalnya. Terus geus maling kumaha? Geus maling mah tobat tah. Kumaha cenah. Malieun si kieu. Karunya nya malaikat. Aya oge nu lieur basa eta kieu sarua gitu kan. Nyata kagedang. Kieu. Kieu naon deui? Ieu saya mah naon? Hayo we niat ngelakukeun teu. Heupan niat dicatat nya. Niat alus dicatat gitu kan. Niat goreng teu. Setan niat ke lobong ribuan kieu anjing. Capek kita tanya cicing wae mana niat. Hapusan deui gitu. Lamun niat silaturahmi ka Oyo prakeun. Besi. Karunya malaikat lieureun nya. Gitu. Catatan niat bukan catatan amal. Niat baik jadi amal gitu. Ngumpulkeun niat we catat terus. Karunya sudah sejauh ini kita sesat ya ternyata. Iya, karena memang kita adalah orang-orang tersesat. Selamat lah. Orang-orang yang sesat. Kan kalau di Google juga gitu kan. Gitu. Orang nanya tersesat gitu kan. Anda salah jalan, dituduhkan kan ya. Belok kanan, belok kiri gitu. Nah, orang ada ke Google. Wah, kamu sesat. Wah, gitu kan. Google lagi pada nyaho. Iya, orang nurut-nuruti deh. Ya kan ke Google. Tara ngambek, tara kumaha. Ya. Tapi ya mun di bahasa Jawa Barat nah sesat teh sasar. Sasar. Nah, apa nya sasar? Ya, sasar. Berarti mun misalah kan itu dijalikeun misalah kayak urang sasar heula uratna. Iya. Gitu. Berarti di sasarnya diteliti, dibaca, dirasakeun mana nu salah di mana gitu, nu kurang tepat uratna teh. Gitu. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia enggak enak ya. Wah, Nggak enak. kamu apa itu? Saya ini patah tulang. Ini saya sesatkan dulu tuh. Sesatkan dulu. Coba itu uratnya kamu sesat uratnya. Enggak enak. Sasar gitu. Tapi teh puguh teh ngobrol nih teh. Judulnya teh kan dirinya teh kemarin judul naon? Kemangka lah. Dibagi seberapa videonya. Seberapa jam salah. Ya makanya gitu ada beberapa bahasa yang di Jawa Barat itu menurut saya ada yang cuma ditemukan di Jawa Barat. Iya. Contoh misalnya ini kan ibu jari, gitu.
bapaknya mana? Ya. Ngomongnya ibu berarti anak-anak banyak. Ai bapaknya mana? Bapak mana? Di Jonggo ada. Ketemu lama cuman di bahasa Jawa Barat. Iya. Gitu. Kan kalau di Indonesia mah ini tangan, lengan. Jawa Barat tangan bahasanya. Lengan. Sopannya? Panangan. Nah, panangan, bapaknya tangan. Ya bapaknya. Iya, bapaknya masa kieu lah. Bapaknya kieu. Bapaknya ieu sakieu. Lain jadi kumaha bapana sakieu ibuna sakieu kumaha asupna. Mantakna kieu. Oh jadi kieu nya. Iya, Jadi kan. ngagedean liangna. Iya. Oh nya. Tar. Gitu. Saimbang jeung ieu kan jadi gitu. Ya karte nama anak kapanggih no. Tangannya deui mana ibu jari. Aya ibu jari mah ieu. Gitu. Panangan, bapaknya tangan. Iya. Oke, udah malam bisi mau tidur, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya karena udah malam ya sudah ya. Sebenarnya bukan karena udah malam sih, karena istri kan udah nggak enak. Nggak enak juga kan kalau saya dengar dia ada ribut-ribut di rumah kan. Oh iya Rasa betul. graus gitu. Iya, apalagi kita kan tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu kan. Kecuali kalau kita punya isi marah kan, nih uang. Aya oleh-oleh ngalahnya kan ya mas. Sebetulnya istri yang lain. Kalau isi yang lain jangan kata Anda, saya masih butuh. Saya masih perlu. Ya mungkin Anda menghibahkan. Kalau orang pula. Over credit. Gitu. Enggak ya. Ya, begitulah tuh. Begitulah wah itu tadinya. Gimana? Kumaha Ya, sok. ya kumaha dong da kieu ayana. Ya. Jadi menurut kieu Heeh. mun misalnya masih genah halajona sedang ngeliat kita nonton ngobrol kayak gini, mun nya konten deui sih kieu. Iya. Mun teu moal gitu. Ya mun teu mau maneh we. Siga YouTuber lain tuh, Ya. Don't forget. Jangan like, comment lah. jangan di like, jangan di komen, jangan di share. Kalau bisa blok aja, akunnya laporin. Picen apa enak? Saya nggak ikut-ikutan. Kita mah cuman acting berperan aja. Ya udahlah. Nah, udah malam bisi Tetangga kegandengan. buat batur karunya dengan ku orang-orang sesat gitu kan. Lebih baik kita sudahi saja obrolan Boleh. Kali ini. ini. Terus kumaha? Bebas, tutup kan kumaha. Tanah kiri. Kan mun saya menutup konten balanya gitu kan. Mugi rahayu sagung dumadi gitu kan. Salam damai seru alam. Nah, ieu naon. Tong sok bijak lah geus ngonder we gitu geus. Itu kan saya kan, mantap usah dihapus videonya anjing bijak deui sia gitu. Segeun nya gitu. Taruh. Ya pernah enggak sana lah karena Gitu. Bisa lu. gitu pokoknya mah. Ya. Saya tambahan lah segitu. Sok. Ya gitu weh. Tapi itu kurang pas sih. Kurang pas. Dipasnya. Guys. Kumadinya semua dipasrahkan kepada Anda ya gitu. Anda. Iya. Begitulah. Ya sudah. Ya sudah kita tadi ya sudah. Ya sudah tapi itu beres nih. Salam atuh salam. Ya, salam penutup biar terlihat rada sopan ya. Anjay. Sampurasun. Rampes. Sampai